Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Diansyah dengan NPM 2006-0014. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan pemerintahan dan otonomi daerah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Politik etik membawa perubahan besar dalam sendi-sendi kehidupan di Hindia Belanda, baik dari sosial budaya, ekonomi, dan politik, terutama dari segi sistem pemerintahan Hindia Belanda yang melakukan politik desentralisasi di Hindia Belanda. Meskipun pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi tujuan utamanya adalah mempertahankan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dekonsentrasi lebih dominan ketimbang devolusi dan sistem desentralisasi pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Demikian juga praktik negara administrasi lebih dikembangkan ketimbang administrasi politik dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Munculnya sistem pemerintahan daerah. Secara historis, kolonialisme Belanda di Indonesia dibagi menjadi dua babakan sejarah, yaitu masa Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, atau disebut juga Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang berkuasa tahun 1902 sampai 1799, dan Pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa tahun 1801 sampai 1942. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara ini, atau Hindia Timur, atau sekarang disebut juga Indonesia. Meskipun demikian, pada perjalanannya, semangat perlawanan rakyat di beberapa bagian Nusantara, pergerakan nasional, tekanan politik di dalam negeri Belanda sendiri, serta transformasi kolonialisme gaya lama menjadi gaya baru, merubah kebijakan pemerintahan Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Ciri-ciri pokok desentralisasi Hindia Belanda sejak 1903. Adapun ciri-ciri pokok desentralisasi Hindia Belanda menurut perundang-undangan sejak 1903 adalah sebagai berikut. Kemungkinan pembentukan suatu daerah dengan keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 2. Bagi daerah-daerah yang dianggap telah memenuhi syarat, maka tiap kali dengan membentukkan dan dipisahkan sejumlah uang tiap tahun. 3. Untuk jabatan ketuanya dipegang oleh penjabat pusat, sedangkan daerah-daerah lainnya ditunjuk dalam pembentukannya. 4. Para anggota lokal road untuk sebagian diangkat, sebagian lainnya diduduki karena jabatannya dalam pemerintahan, dan sebagian lagi dipilih. 5. Liker road berwenang menetapkan lokal Veronik mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan daerahnya sepanjang belum diatur. 6. Pengawasan terhadap daerah baik berupa kewajiban daerah untuk meminta pengesahan terlebih dahulu bagi keputusan maupun hak menunda atau membatalkan keputusan daerah berada di tangan Gouver General Hindia Belanda. Penjabat ini berhak mengatur hal-hal yang dilalai oleh local road. Meskipun telah diberikan keuangan sendiri, daerah-daerah merasa tidak puas karena terlampau sedikit keuangan dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah. Masyarakat menuntut diberikan wewenang yang lebih luas dalam bidang pemerintahan. Karena itu, pada tahun 1917, pemerintahan Belanda memenuhi tuntutan tersebut dengan mendirikan Volksraad S 1917
strip 11 part. Sedangkan terhadap penjabat-penjabat pemerintahan umum bangsa Indonesia dijalankan politik on-folding dengan memberikan kekuasaan yang lebih banyak kepada mereka. Dualisme pemerintahan. Pembentukan daerah-daerah otonomi sejak 1903 oleh pemerintahan Hindia Belanda dilakukan dalam lingkungan wilayah yang langsung dikuasainya. Akan tetapi, dalam government goodbye itu terdapat pula daerah-daerah otonom lainnya, yaitu persekutuan-persekutuan masyarakat adat asli Indonesia seperti desa, huta, kuria, marga, dan nagari. Untuk kepentingan politik kolonialnya, pemerintahan Hindia Belanda memperkenankan persekutuan-persekutuan masyarakat adat yang mempunyai alat-alat pemerintahan sendiri dan mengatur kepentingan-kepentingan daerahnya. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, masyarakat dihadapkan pada dua administrasi pemerintahan, yaitu pertama, pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang merupakan wakil dari pemerintahan kerajaan Belanda. Di bawah gubernur jenderal ada sejumlah residen yang menjalankan roda pemerintahan provinsi. Kemudian terdapat pula sejumlah kontroler dan asisten kontroler. Keduanya administrasi pemerintahan asli di bawah pemerintahan kerajaan yang membawahi sejumlah bupati. Kemudian terdapat sejumlah wedana dan asisten wedana. Dualisme pemerintahan di atas dapat diluluskan dalam gambar berikut ini. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan kepada materi mengenai pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia ini. Mohon maaf atas kurangnya penjelasan dari saya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.